Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. saya bersama seorang dosen dari Universitas Madura. Beliau namanya Dr. Hasan Basri MPD. Beliau juga di Unira sebagai Kabid SPMI. Beliau juga aktif di Asesor Ban SM Jawa Timur. Beliau juga sebagai penerima program KDS dari Kemdikbud. Beliau merupakan pakar pendidikan, sudah seorang doktor. Oke Bapak, Bapak saya mau tanya, Ya, silakan. ini terkait dengan pendidikan ya Pak. Ya, silakan. Pendidikan Bapak kan juga pernah mengajar di sekolah yang berbasis pondok pesantren. Nah, saya juga mengajar di pondok pesantren. Mau tanya tentang motivasi dari siswa. Selama ini kan saya lihat itu siswa itu di kelas kayak mengantuk, kayak kurang semangat dalam belajar. Ya, menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu sangat rendah gitu Pak? Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Jadi memang selama ini selain saya sebagai dosen, dulu memang saya pernah menjadi guru. Iya. Jadi kurang lebih pahamlah bagaimana seluk-beluk pembelajaran, khususnya pembelajaran di pondok pesantren. Iya, iya. Memang banyak faktor sih sebenarnya Pak Wahyudi. Memang kalau kita bicara faktor apa sih yang mempengaruhi, yang jelas motivasi siswa ya terutama ya, karena memang apalagi kita tahu Pak Wahyudi ini ngajar Ya, motivasinya rendah ya. ngajar apa mata pelajarannya IPA. Pak Wahyudi IPA berarti berkaitan dengan fisika juga ya. Iya. Kayak matematika juga ya. Kayak saya kan memang basicnya matematika. Yang pertama memang kenapa kok siswa itu motivasinya rendah, terutama untuk pelajaran-pelajaran seperti kita IPA, matematika, itu jelas ya. Satu, karena memang siswanya itu gak paham. Jadi yang membuat siswa itu motivasinya rendah karena dia tidak paham terhadap apa yang dia pelajari. Nah, di sini peran guru tentunya sangat besar Pak Wahyudi. Jadi seperti saya dulu misalkan mengajar, itu tidak langsung kita mengajar terkait konsep teori, tapi bagaimana konsep itu terbentuk ya. Jadi bisa dengan menggunakan apa di situ, berarti discovery ya, percobaan sampai menemukan ya, itu salah satunya. Jadi jangan monoton pada memberikan konsep terus memberikan latihan. Itu yang terjadi selama ini kan, pembelajaran seperti itu. Iya, iya. Ya, jadi guru itu perlu memahami. Jadi jangan menganggap kemampuan siswa sama dengan kita gitu. Kalau kayak gini aja nggak bisa, begini nggak bisa, memang beda. Ya, selain itu tentunya program pondok itu berbeda Pak Wahyudi. Jadi memang selama saya mengajar juga ya banyak juga memang yang mengantuk gitu kan. Ini tak luput dari program dari pondok sendiri yang sampai malam gitu ya, memang pada sehingga kita sebagai guru harus bisa menarik perhatian siswa terkait dengan cara mengajar kita ya. Jadi jangan monoton, jangan fokus pada satu orang, dibuat berkelompok. Apalagi sekarang kan memang siswa diminta untuk pengembangan abad 21. Jadi berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Jadi itu ya, jadi faktor utama memang guru harus berbenah ya, dari guru. Jadi kalau siswanya begini, siswa begitu, jangan menyalahkan siswa. Itu yang pertama, prinsip pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi kesalahan itu adalah kesalahan dari seorang guru. Jadi apa yang harus dilakukan? Salah satunya yaitu tadi, mulai pendekatan pembelajarannya diubah. Terus selain itu guru juga harus bisa melakukan riset, penelitian. Guru memang beda dengan dosen. Mungkin dosen kan tridharma, jadi hanya pengajaran, penelitian, pengabdian. Tapi guru pun juga begitu. Ya, jadi guru itu juga bisa melakukan yang namanya penelitian. Ya, jadi penelitian, lakukan penelitian, digali, ditanya kepada siswanya, dikasih angket atau seperti apa, sehingga tahu. Jadi tidak menduga-duga, karena kalau kita bicara faktor di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda Pak Wahyudi. Iya. Jadi memang kalau Pak Wahyudi di kelasnya Pak Wahyudi, berarti Pak Wahyudi silahkan lakukan
penelitian di sana ya, mulai dari pembelajaran, misalkan menggunakan pembelajaran ini bagaimana, pembelajaran yang lain bagaimana gitu ya. Jadi diubah pembelajarannya sama pendekatan dengan siswa, diidentifikasi dari siswanya sendiri juga. Itu menurut saya Pak Widi. Jadi nggak bisa digeneralisasikan Pak Widi, karena beda sekolah tentunya beda juga masalah-masalah yang ada. Begitu Pak Widi. Iya, berarti ini juga terkait dengan harus merubah cara guru mengajar gitu. Betul, betul. So, artinya itu ke cara mengajar guru yang mungkin perlu Ya, bisa jadi gitu membosankan kan gitu Pak Widi. Iya Bapak, ini kan juga saya melihat selain motivasi juga siswa ini terkadang saya lihat itu dia kesulitan dalam belajar. Nah, nah mungkin kesulitan itu yang mungkin kan dari latar belakang siswa sebelum masuk Betul. MTS ini kurang. Nah kesulitan itu selain mungkin apa saja gitu, Oke. Bapak, yang mungkin bisa menyebabkan siswa itu dalam belajar di MTS atau tingkat SMP itu akhirnya mengalami kesulitan. Oke. Jadi begini Pak Widi, kebetulan saya di tahun 2020 apa 2021 kemarin saya juga dapat yang namanya program bantuan inovasi pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Jadi mahasiswa berkebutuhan khusus ini selama ini mungkin kita beranggapan mahasiswa berkebutuhan khusus mahasiswa yang cacat. Padahal tidak begitu. Mahasiswa berkebutuhan khusus itu kompleks ya, jadi kompleks. Tidak harus mahasiswa yang dia tidak bisa mendengar misalkan, kesulitan belajar, itu juga mahasiswa berkebutuhan khusus seperti itu. Siswa yang pintar banget itu juga mahasiswa berkebutuhan khusus. Jadi ya, jadi perlu itu diketahui. Cuma memang kalau mahasiswa yang pintar banget kan nggak ada masalah gurunya. Guru yang bermasalah tentunya pada siswa yang berkesulitan dalam belajar. Maka apa yang harus dilakukan? Tentunya kesulitan-kesulitan itu perlu diidentifikasi dulu. Ya, kesulitannya itu kenapa? Misalkan pada saat pemberian, mungkin Pak Wahyudi dulu pada saat kuliah ini kan Pak Wahyudi sudah sampai S2 ya kalau nggak salah ya. Ya sudah sampai S2. Dulu kan ada penelitian faktor-faktor atau penyebab atau cara menanggulangi kesulitan gitu kan, ada kadang-kadang karya ilmiah, tulisan ya, skripsi maupun tesis itu ya yang seperti itu identifikasi lebih dalam memang Pak Wahyudi. Jadi memang di situ peran guru, kembali lagi ke guru. Jadi kalau misalkan siswa tidak bisa, maka dilihat, misalkan dikasih ujian, dilihat identifikasi soal-soal mana yang dia belum bisa. Maka ada di sekolah yang namanya remedial kan seperti itu. Sebelum remedial tentunya ada yang namanya pengayaan. Jadi memang kalau guru yang total Pak Wahyudi, maka tidak hanya memberikan ruang atau waktu pada saat jam pelajaran. Jadi untuk siswa-siswa yang memang berkesulitan itu menyediakan waktu selain waktu dari pembelajaran untuk membina misalkan seperti itu. Dan tentunya ini kalau di pondok ini balik lagi ya. Kalau di pondok maka ya harus bersinergi antara program yang di pondok dengan program yang di sekolah. Seperti itu Pak Wahyudi. Iya Bapak, ini juga kalau di abad 21 ini sering digaungkan masalah literasi numerasi. Betul. Nah, terkait literasi numerasi, kalau misalkan kita meninjau dari siswanya gitu ya, siswa kadang itu susah, kalau membaca sih mungkin bisa, tapi untuk menjawab soal yang berbasis literasi numerasi ini yang susah gitu. Menurut Bapak yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal literasi numerasi itu apa saja? Oke, jadi begini Pak Widi, jadi memang terkait literasi numerasi ini memang digalakkan ya, bahkan di IASP 2020 ya, saya sebagai asesor tentunya itu merupakan salah satu item yang ditanyakan juga. Jadi yang pertama apa faktornya? Perlu pembiasaan. Jadi sekolah itu perlu adanya agenda-agenda terkait membaca, terkait menulis, itu perlu dilakukan. Siswa kadang-kadang tidak bisa menjawab itu bukan karena dia tidak tahu, tapi dia tidak paham terhadap konten atau isi dari pertanyaan yang ada. Ini terkait apa? Ini terkait literasi numerasinya sebenarnya. Jadi memang guru juga harus membiasakan. Kalau yang saya lihat kadang-kadang guru merasa bahwa siswanya tidak bisa misalkan, padahal saya pernah mengadakan bukan penelitian ya, kayak semacam pendampingan, pernah melakukan pendampingan, mayoritas guru-guru juga masih lemah.
dalam literasi numerasi. Literasi. Sehingga sekarang kalau gurunya saja sebagai, memang kalau guru kan memang sekarang itu bukan lagi transfer ilmu ya, Iya. tapi sebagai fasilitator ya. Jadi bagaimana seorang fasilitator mampu menjadi fasilitator, menjadi penyampai yang baik jika gurunya sendiri belum. Jadi harus berbenah dari dalam, mulai dari program juga, program di sekolah terkait literasi numerasi sama peningkatan dari kemampuan guru. Karena literasi numerasi soal-soalnya yaitu memang, apalagi kalau di matematika dengan ada seperti harus tahu modelnya bagaimana, model matematisnya dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Wahidi. Ya juga ini terkait dengan guru dalam mengajar. Ya. Kita harus sekarang ini harus menerapkan model-model yang pembelajaran yang inovatif. Ya. Nah, kalau yang identifikasi masalah itu Bapak, ini banyak sekali guru yang mengalami kesulitan dalam menerapkan model-model yang inovatif. Ya. Nah, sekarang kan dari konten dari gurunya. Kenapa kok guru itu susah untuk menerapkan, sulit ya untuk menerapkan model-model yang jadi inovatif gitu, jadi begini Pak Wahidi, terkait kesulitan itu sekolah itu kan merupakan satu struktural ya, satu struktur yang mana dalam sekolah itu kepala sekolah itu punya peranan. Ya, jadi kepala sekolah itu sebagai manajer, anggap ya, sebagai leader di sana. Maka apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Kepala sekolah itu biasanya harus melakukan yang namanya supervisi. Ya, jadi supervisi itu apa? Supervisi itu adalah guru itu memantau, meninjau, menilai pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-gurunya di sekolah. Nah, dengan cara seperti itu maka tentunya akan tahu kira-kira kekurangannya apa. Dari sana bisa nanti apa? Sekolah mengadakan kegiatan. Ya, misalnya kegiatannya terkait persiapan penggunaan model misalnya lesson study. Bagaimana lesson study dilaksanakan, bagaimana lesson study itu disusun, dilaksanakan, dievaluasi dan lain sebagainya. Itu program yang harus dicanangkan oleh kepala sekolah seperti itu. Jadi guru kadang-kadang mungkin nggak maksimal karena teorinya nggak tahu. Ya, teorinya nggak tahu. Sehingga kalau teorinya nggak tahu, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah yang tadi saya sampaikan. Maka guru membuat program-program kerja yang mana dia mendukung kepala sekolah ya. Kepala sekolah membuat program mendukung guru dalam melaksanakan yang namanya inovasi pembelajaran. Seperti itu Pak Wahidi. Iya, terima kasih atas ilmunya Pak ya. Wah, ini kita sharing Pak Wahidi ya. Sharing saja. Ya mungkin itu dari saya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama Pak Wahidi. Moga-moga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.